Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan NPM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas A. Saya di sini akan membahas pengembangan kompetensi kepala sekolah melalui program keprofesian berkelanjutan atau yang biasa disebut yaitu PKB. Selanjutnya adalah pembahasan pertama, yaitu pengertian PKB. Pengertian PKB adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Program PKB ini sangat penting karena dapat mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu program PKB. Program PKB ini dilaksanakan berbasis komunitas guru dan tenaga pendidikan. Komunitasnya ialah terdapat 5. Yang pertama yaitu pusat kegiatan gugus, yang kedua kelompok kerja guru, yang ketiga guru bimbingan konseling, yang keempat ialah kelompok kerja kepala sekolah, dan yang terakhir kelompok kerja pengawas sekolah. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan utama PKB bagi kepala sekolah. Tujuan utama PKB bagi kepala sekolah, yang pertama kepemimpinan berkualitas, meningkatkan kualitas kepemimpinan pendidikan secara signifikan. Yang kedua yaitu keterampilan manajerial, mengembangkan kemampuan manajerial yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu supervisi akademik, memperkuat pengawasan akademik dan klinis di sekolah. Yang terakhir yaitu kolaborasi, membangun jaringan kerjasama antar kepala sekolah. Pembahasan keempat ialah tahapan pelaksanaan PKB. Tahap pelaksanaan PKB yang pertama yaitu analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kepala sekolah secara tepat. Yang kedua yaitu perencanaan program, menyusun program PKB yang terstruktur dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pendampingan, melaksanakan pelatihan serta pendampingan secara efektif. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi, memastikan program berjalan sesuai dengan target melalui evaluasi. Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil capaian. Selanjutnya yaitu pembahasan kelima, manfaat PKB bagi kepala sekolah dan sekolah. Manfaat PKB bagi kepala sekolah dan sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja, kepala sekolah bekerja lebih profesional dan terukur. Yang kedua yaitu mutu pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan inovatif. Yang ketiga prestasi peserta didik, nilai akademik dan non-akademik meningkat secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu citra sekolah, sekolah mendapatkan reputasi positif di masyarakat. Pembahasan keenam yaitu contoh kegiatan PKB yang efektif. Contoh kegiatan PKB yang efektif terdapat 4. Yang pertama yaitu pelatihan kepemimpinan, yang kedua yaitu manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga adalah seminar supervisi klinis pengembangan, dan yang terakhir adalah mentoring senior. Pembahasan ketujuh ialah peran pemerintah daerah dalam mendukung PKB. Peran pemerintah daerah dalam mendukung PKB, yang pertama yaitu mendukung pelaksanaan PKB melalui pendanaan yang memadai, yang kedua menyediakan tempat dan sarana pembelajaran yang nyaman, dan yang ketiga memotivasi kepala sekolah agar aktif dalam mengikuti PKB, dan yang terakhir yaitu memberikan apresiasi kepada kepala sekolah berprestasi. Selanjutnya pembahasan ke-8 yaitu
tantangan dalam pelaksanaan PKB. Selain itu, terdapat tantangan dalam pelaksanaan PKB. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Dana yang terbatas dapat menghambat penyelenggaraan program. Dan yang kedua yaitu kurangnya motivasi. Kurang motivasi dapat menyebabkan kepala sekolah kurang semangat dalam mengikuti pelatihan. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Padatnya jadwal dapat menghalangi partisipasi PKB. Dan yang terakhir yaitu dukungan sekolah. Dukungan sekolah sering kurang optimal karena fasilitas dan dukungan internal. Selanjutnya pembahasan 9 yaitu strategi mengatasi tantangan PKB. Strategi mengatasi tantangan PKB yang pertama yaitu optimalisasi anggaran, mencari sumber pendanaan alternatif seperti CSR atau kerjasama dengan swasta. Yang kedua, peningkatan motivasi, memberikan insentif atau penghargaan bagi kepala sekolah yang aktif berpartisipasi. Dan yang ketiga, manajemen waktu fleksibel, menyediakan pelatihan daring atau hybrid untuk mengakomodasi jadwal padat. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan orang tua, dinas pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung PKB. Selanjutnya pembahasan ke-10 yaitu studi kasus sukses PKB. Contoh studi kasus sukses PKB di sekolah X di Natar, Lampung Selatan. Peningkatan kinerja kepala sekolah setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan PKB, yaitu prestasi siswa naik 20% dalam 2 tahun. Sekolah meraih akreditasi A berkat peningkatan mutu pembelajaran. Dan faktor kesuksesannya adalah dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif kepala sekolah dalam MGMP dan KKKS. Inovasi dalam PKB terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknologi digital, platform e-learning untuk pelatihan jarak jauh, dan aplikasi monitoring kinerja kepala sekolah. Dan yang kedua yaitu pendekatan berbasis proyek, pelatihan dengan studi kasus nyata di sekolah. Dan yang terakhir yaitu jejaring nasional, forum diskusi online antara kepala sekolah se-Indonesia. Dari materi di atas dapat disimpulkan, PKB adalah investasi penting untuk meningkatkan mutu kepala sekolah. Keberhasilan PKB butuh dukungan dari semua pihak secara sinergis, dan kepala sekolah kompeten adalah kunci kesuksesan sekolah dan pendidikan. Om Anton lari maraton. Kissy face,